Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad dengan senantiasa kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah balas dengan 10 kali sholawat. Wa hudat anhu khati'at wa rufi'at lahu asyra darajat. Kemudian Allah hapus 10 dosa-dosa dan Allah tinggikan 10 tingkatan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapat keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan, sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkat pembacaan surah Al-Fatihah ini, kegiatan belajar mengajar ini menjadi sumber keberkahan untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah ridho terhadap kita semua. Bibarakati Al-Quran Al-Fatihah. Semua tangannya baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ana imama Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang menjadi fokus pembahasan kita, apa itu husnuzon? Kemudian di mana kita meletakkan sifat husnuzon, dalam keadaan apa sebaiknya husnuzon ini kita tempatkan. Sebetulnya dalam semua keadaan penting kita meletakkan sifat husnuzon. Tapi pada malam hari ini saya pilih 2 keadaan yang kira-kira cocok untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Ada 2 keadaan di mana penting kita untuk menempatkan sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh seorang sahabat. Masih ingat apa itu sahabat? Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
menceritakan tentang riwayat-riwayat tentang sahabat-sahabat Nabi. Jadi makna sahabat adalah orang yang memenuhi 4 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, hidup di zaman Nabi. Yang kedua, bertemu bertatap muka dengan Nabi. Yang ketiga, beriman kepada Nabi. Dan yang keempat, mati dalam keadaan muslim atau dalam keadaan Islam. Itulah yang dimaksud dengan sahabat. Hidup di zaman Nabi, bertemu bertatap muka dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Jelas? Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir anak Pak Abdullah. Jabir bin Abdullah. Nah, 2 tahun sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi didatangi oleh 6 orang pemuda yang berasal dari negeri Madinah. Saat itu Madinah masih bernama Yasrib. Ya, 6 orang pemuda datang dari kota Yasrib atau Madinah, datang menemui Nabi ke kota Makkah. Untuk apa? 6 pemuda ini membaiat Nabi, mengikrarkan dirinya berenam untuk masuk ke dalam agama Islam dan bersahadat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 6 pemuda itu, salah satunya adalah Jabir bin Abdullah. Jadi di Mekah Al-Mukarramah, tempat peribadahan haji, ada tempat untuk khusus melempar jumroh. Ada jumroh Aqabah, ada jumroh Ula, ada jumroh Wusta. 6 orang pemuda ini menemui Nabi tepat di jumroh Aqabah, kemudian mengikrarkan dirinya bersahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bai'at Al-Aqabah. Bai'at Al-Aqabah. Nah, pulang dari Mekah, 6 pemuda ini menuju kembali ke kota negeri asalnya, yaitu Yasrib atau Madinah. Setelah bersahadat masuk ke dalam Islam, datang menemui Nabi 2 tahun sebelum Nabi hijrah, balik ke kota Madinah atau Yasrib. Mulai 6 orang ini berjuang saling bekerja sama mengetuk pintu orang-orang yang tinggal di negeri Yasrib. Dari pintu ke pintu, 6 orang pemuda ini berdakwah, mengajak penduduk kota Yasrib untuk memeluk agama Islam. Ayo, saya udah syahadat di depan Nabi. Ayo sama-sama kita masuk Islam. Islam ini kayak gini. Di antara 6 pemuda itu, salah satunya adalah yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Abdullah. Usianya 18 tahun pada saat itu. Artinya apa? Islam ini begitu penting dengan peranan anak-anak muda untuk memajukan Islam, untuk menjayakan Islam. Di situ pentingnya peranan para pemuda yang semangat, yang kuat, yang hebat, yang pantang menyerah. Salah satu kunci memajukan atau memakmurkan agama kita yaitu Islam. Makanya Nabi, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu tidak datang ke negeri yang blank, kosong, enggak. Tapi negeri tersebut sudah dipersiapkan oleh 6 pemuda tersebut 2 tahun sebelum Nabi datang ke Madinah. Ya.
Makanya ketika Nabi datang disambut luar biasa oleh penduduk Yasrib atau Madinah. Karena 2 tahun sebelum kedatangannya itu semua sudah dipersiapkan oleh 6 pemuda tersebut. Salah satunya adalah Jabir bin Abdillah. Nah, beliau salah satu sahabat Nabi yang usianya paling tua. Artinya menemui Nabi masuk ke Islam usia 18, wafatnya tua, umurnya panjang. Ya, beliau wafat pada tahun ke-74 Hijriah di usianya yang ke-94 tahun. Jabir bin Abdillah wafat tahun 74 Hijriah di usianya yang ke-94 tahun. Nabi wafat umur 63. Umar wafat umur 63. Ali juga sekitar umur segitu. Tapi Jabir bin Abdillah salah satu sahabat Nabi yang wafat di usia tua yaitu 94 tahun. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya manusia yang paling baik itu?" Kata Nabi, manusia yang paling beruntung, yang paling baik adalah man qala umruhu wa hasunna amaluhu, yaitu orang yang usianya panjang, amalnya baik. Usia panjang, amal baik, the best. Usia muda, wafat di usia muda, amal baik itu juga bagus. Jangan sampai usia muda mati terlunta-lunta. Usia muda wafat dalam keadaan di masa karena ngebegal motor. Nauzubillah min dzalik. Usianya muda wafat kecelakaan beruntun karena mabuk pulang dari diskotik. Nauzubillah min dzalik. Tapi kata Nabi, manusia yang paling beruntung adalah orang yang panjang usianya, baik amalannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Kata Jabir, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bi salasatin ayyamin qabla mautihi." 3 hari sebelum ia wafat, beliau berkata atau berpesan. Artinya apa? Jabir ini dekat betul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau hafal 3 hari sebelum Nabi wafat apa yang Nabi ucapin, 2 hari sebelum Nabi wafat apa yang Nabi ucapin, 5 hari sebelum Nabi wafat apa yang Nabi ucapin. Ini menunjukkan kedekatan Jabir bin Abdillah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Jabir ingat betul apa yang dikatakan Nabi dari hari ke harinya? Kira-kira apa? Hah? Apa yang bikin seseorang itu mengingat perkataan orang lain? Yaitu cinta. Saking cintanya Jabir sama Nabi, maka apa yang dikatakan Nabi beliau ingat dari hari ke harinya. Seperti teman-teman, sebelum teman-teman yang sudah menikah dulu sempat berpacaran, pacarnya banyak, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8. Di antara 8 pacar-pacar kita dahulu, pasti ada salah satu yang terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sampai sekarang. Benar nggak? Setuju nggak? Kira-kira apa yang bikin kita tetap terngiang-ngiang? Karena cinta. Begitu juga dengan Jabir bin Abdillah. Makanya nggak heran kalau Abu Hurairah itu berhasil meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Lebih banyak dari Umar, lebih banyak dari Ali, lebih banyak dari Utsman. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islam di belakangan. Ya. Nah, begitu seperti Abu Hurairah, Jabir juga begitu. Saking cintanya dengan Nabi, dia hafal apa yang dikatakan Nabi dari hari ke hari. Makanya hadis ini diawali, "Sami'tu Rasulullah," aku mendengar Rasulullah
bisalasati ayyami qabla mautihi. 3 hari sebelum ia wafat, ia berkata, apa kata Nabi? La yamutunna, la yamutanna, la, jangan, yamutu, yamuta, jangan mati. Seharusnya cukup nggak pakai nun juga, jangan kalian mati. Di sini terdapat nun. Ini namanya nun taukid yang melambangkan penekanan. Kalau la yamutu artinya jangan mati, tapi karena ada nun taukid la yamutanna, jangan sampai, jangan deh, amin deh, jangan sampai kejadian deh. Jadi nun di sini adalah penekanan, jangan sampai, jangan sekali-kali, peringatan ya. Dalam ayat Al-Quran yang sering dibawakan khotib ketika khutbah apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, janganlah sampai kalian mati illa kecuali dalam keadaan muslim atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ayat Al-Qur'an. Kata hadis la yamutanna, jangan sekali-kali, jangan sampai nih sahabat-sahabat di antara kalian ada yang meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa berhusnuzon, yaitu berprasangka baik dalam setiap keadaan. Ya. Paham sampai sini? Paham ya. Husnuzon lawan katanya adalah su'uzon. Kalau husnuzon artinya berprasangka baik, berarti kalau husnuzon artinya berprasangka baik, berarti kalau su'uzon apa artinya? Berprasangka buruk. Nah, terus apa sebenarnya makna husnuzon? Nah, para ulama-ulama mengartikan husnuzon yaitu tawakkul jamil minallah. Kata para ulama, al-haqiqatu husnuzon, makna sebenarnya husnuzon adalah tawakkul jamil minallah, memandang senantiasa perbuatan Allah itu adalah baik atau indah. Senantiasa memandang perbuatan atau ketetapan Allah itu indah untuk kita. Itu makna husnuzon. Sekali lagi saya ulangi. Para ulama mengartikan husnuzon adalah tawakkul jamil minallah, memandang setiap perbuatan atau ketetapan Allah itu indah untuk kita. Indah untuk kita. Ingat, bukan baik lagi, tapi indah. Bukannya memandang setiap ketentuan Allah atau perbuatan Allah itu baik untuk kita, tapi ini di atas baik, yaitu indah. Memandang setiap perbuatan Allah atau ketetapan Allah itu indah untuk kita. Itulah makna husnuzon, memandang setiap perbuatan atau ketetapan Allah itu indah. Pertanyaan kedua, di mana letak husnuzon itu dalam diri kita? Di mana? Di dalam hati. Ya. Jadi husnuzon ini masuk ke dalam amalan hati. Amalan itu macam-macam jenisnya. Ada amal badan, puasa, haji, umroh, itu amal badan.
Ada juga namanya amal lisan, zikir, baca Al-Quran, mengingatkan tentang kebaikan, itu amalan di lisan. Ada juga amalan harta, sedekah, zakat, sedekah, ya, itu amal harta. Nah, husnuzon ini masuk ke dalam amalan hati. Apa aja contoh amalan hati? Ikhlas, qanaah, ridho. Di antara amalan hati yaitu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan hati ini tidak terlihat oleh mata manusia. Di antara teman-teman yang banyak, saya nggak tahu siapa yang punya sifat husnuzon, siapa yang nggak punya sifat husnuzon, karena dia tidak terlihat oleh zohir, tapi dia adalah batin. Tidak kelihatan sifatnya, tapi yang kelihatan adalah efeknya. Orang yang memiliki sifat husnuzon kelihatan efeknya atau dampaknya. Contoh, orang yang punya sifat husnuzon divonis jaksa misalnya 15 tahun penjara, nggak kelihatan dia husnuzon apa husnuzon atau tidak husnuzon, tapi yang kelihatan adalah efeknya. Karena dia husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, memandang setiap perbuatan Allah atau ketetapan Allah itu indah, maka dia tidak begitu kecewa. Kecewa mungkin, tapi dia tetap terkendali mengendalikan kekecewaannya. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada keinginan memusuhi orang lain, dendam, tidak ada perbuatan di luar kendali, percobaan bunuh diri misalnya. Itu karena orang tersebut memiliki sifat husnuzon. Tapi kalau orang yang tidak memiliki sifat husnuzon, maka ketika divonis dia 15 tahun penjara, barangkali dia bisa mukul-mukul mukanya sendiri, barangkali dia bisa ngobrol sama tembok, barangkali dia jadi ngobrol sendiri, ngomong sendiri. Itu salah satu tandanya. Husnuzon tidak terlihat oleh mata, tapi yang terlihat adalah dampaknya. Jadi husnuzon ini adalah min amali qulub, amalan hati. Jelas? Yang kedua, bagaimana agar kita mendapatkan sifat husnuzon di dalam diri kita? Yaitu dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang tidak berhasil berprasangka baik kepada Allah? Karena dia belum betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dia kenal. Contoh, datang santri baru, berbisik-bisik dengan santri baru yang lainnya. Ustaz kamu yang mana sih orangnya? No, yang sholat di belakang mulu, no. Sholat di belakang mulu. Emang kenapa dia sholat di belakang mulu? Emang begitu dia mah, Belgi kan? Misalnya ya. Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Karena dia belum betul-betul kenal dengan saya. Karena di sini mungkin baru sehari, 2 hari atau 1 minggu, belum terlalu kenal. Akibat ketidakkenalannya secara sempurna, maka timbul prasangka buruk. Di tengah-tengah perbincangan 2 santri baru ini, datang santri lama bernama Ustaz Fikri. Ngomongin apa lu? Ngomongin guru gua lu ya, Ustaz Fikri. Santer. Misalnya nih, bukannya dia Belgi, ngejelasin Ustaz Fikri, Ustaz Hamdi bukannya Belgi, tapi kalau dia sholat di depan, saf-saf yang belakang ini lama rapihnya, makanya mendingan di belakang. Dia di belakang biar saf di belakang pada nggak milih yang deket-deket kipas angin. Sholat milihnya pada deket kipas angin mulu. Padahal udah diajarin dalam ilmu fikih, udah dibahas babnya. Kalau sholat berdua, jamaahnya 1 perempuan, bagaimana posisinya?
Kalau sholat yang kedua, jamaahnya sama-sama laki-laki, posisinya bagaimana? Kalau jamaahnya tiga, yang satu takbirnya bareng, yang satu datang menyusul, bagaimana posisinya? Kalau safnya banyak orang, saf paling belakang, bagaimana menempatkannya? Padahal sering dia bilang, istawu, lurus dan seimbangkan. Yang namanya seimbang itu ada yang dipikir. Ini saf paling belakang nih, 10 saf. Saf ke-11. Saf ke-11 gimana biar seimbang? Maka ambil ke tengah. Ini pada milihnya itu kipas dulu. Mencopotin juga kipas orang. Ya, gerak. Imbang gerak segitu aja. Jadi kalau saf belakang kosong, ambil posisi tengah. Ini mah ada yang kanan, maka saya sering cengin terus. Tutup jalanan. Kadang sampai mepet banget kloter. Arah biar dekat arah angin. Ya, jangan ya. Gerak di dunia belum seberapa daripada gerak nanti di neraka. Udah itu latihan gerak-gerakan di sini ya. Jadi nanti di neraka nggak terlalu kaget, belum nggak? Ya, paham sampai sini? Jadi husnuzon ini lahir dari pengenalan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istilahnya adalah ma'rifatullah, pengenalan diri kepada sifat-sifat Allah. Makanya kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Bukan hadis Nabi, kata ulama nih, perkataan ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam urusan agama adalah ma'rifatullah, yaitu kita harus kenal dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang bagaimana caranya biar kita kenal sama Allah? Tahu-tahu datang Ustaz Sarif dari dunia nyata ke dunia gaib. Ustaz Sarif datang ke sini. Kebetulan beliau mempunyai dalam ilmu tauhid mengenalkan sifat-sifat Allah. Dari mana kita dapat pelajaran bisa mengenal sifat-sifat Allah? Alhamdulillah, sekarang sudah diisi oleh Ustaz Sarif dengan mengkaji ilmu tauhid. Ar-Rahman ya Rahim, terus ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Nah, itu namanya 99 nama baik Allah. Ar-Rahman apa sih artinya? Ar-Rahim apa sih artinya? Kalau sudah datang 99 yang kita bahas, maka insya Allah buahnya adalah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham? Ingat ya. Jadi bagaimana cara agar kita mendapatkan sifat husnuzon? Yaitu dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah itu punya sifat yang namanya Al-Alim, yaitu yang paling atau yang maha mengetahui. Al-Alim ya. Mungkin menurut kita adanya kita di sini itu adalah sebuah malapetaka atau bencana, tapi belum tentu menurut Allah. Boleh jadi buruk menurut kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah itu Al-Alim, yang paling mengetahui. Paham? Contoh, seorang anak balita ngerengek-rengek, nangis, minta pisau ke ibunya. Minta pisau. Dikasih nggak mamanya? Apakah emaknya nggak ngasih pisau karena emaknya nggak sayang sama ini anak? Hah? Bukan. Tapi kalau dikasih, nanti bisa ngebahayain dirinya sendiri karena masih kecil, belum ngerti pakai pisau. Rengek-rengek dia minta pisau later, di sana usia 2 tahun. Mamanya nggak ngasih.
Apakah karena mamahnya nggak ngasih berarti mamahnya nggak sayang? Bukan. Mamahnya justru nggak ngasih karena mamahnya sayang. Kenapa nggak dikasih? Karena mamahnya tahu betul kalau ini anak dikasih pisau, nanti dia pakai buat garuk-garuk kepalanya tuh pisau. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Nanti ya dia ya. Nanti kalau udah gede, jangankan pisau, golok pedang mama kasih buat kamu. Paham nggak maksudnya? Kita di sini boleh jadi menurut kita malah petaka bahaya, tapi belum tentu menurut Allah. Kenapa belum tentu? Karena Allah itu Al-Alim yang paling mengetahui. Udah dulu ya, Taufik di sini aja ya. Karena kalau Taufik tetap di luar, Taufik bisa jadi bakal jadi bandar yang besar. Dosanya makin banyak. Belum sempat bertaubat, takutnya mati dalam keadaan belum bertaubat. Bik, sekarang kata Allah nih, sekarang kamu bertapak dulu di sini. Bang, biar kamu sadar. Ketimbang kamu di luar nanti makin gede, tahu-tahu mati dalam keadaan belum bertaubat. Baik enggak begitu? Baik. Baik menurut Allah, tidak baik menurut kita, belum tentu tidak baik juga menurut Allah. Ya, paham? Atau siapa lagi? Siapa ya? Dandi. Kenapa Dandi di sini? Bisa jadi Dandi nanti kalau si Dandi tetap di luar, sewaktu-waktu dia bisa diamuk masa misalnya karena nyolong motor. Maka udah mendingan sekarang aja. Nih, taubat kamu di sini, introspeksi diri, pulang dari sini menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Ketimbang di luar makin beringas, makin nggak terkendali. Ya, paham nggak? Nah, jadi namanya husnuzon ini datang dari pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan mengkaji sifat-sifat Allah. Banyak metodenya. Para ulama ada yang menggunakan metode Asmaul Husna, 99 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan metode sifat 20. Wujud itu artinya apa? Dalil Al-Qur'annya apa? Dalil hadisnya apa? Hidam itu artinya apa? Dalil Al-Qur'annya apa? Dalil hadisnya apa? Itu dua-duanya adalah metode pembelajaran supaya kita ini cepat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dengan baik mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi husnuzon ini kita dapat dari semua itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kapan kita menempatkan husnuzon di dalam diri kita? Yang pertama, pada saat kita hendak bertaubat. Saat dosa saya ini udah kelampau banyak, udah gak terhitung kan? Minuman dari whisky, Jack Daniels, yang lain-lain, Amer, Ciu, semua udah saya jajalin. Ya, cewek-cewek dari A sampai Z, tempat-tempat prostitusi udah saya datengin. Jambret juga iya saya, nyolong juga iya saya, ngebunuh orang juga iya saya. Apakah Allah mau ngampuni dosa-dosa kita? Nah, pertama kita tempatkan husnuzon ini ketika kita hendak bertaubat. Ingat, sebanyak apapun dosa kita, manakala kita memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan memaafkan kita. Ya. Jadi kenapa orang banyak bertaubat, banyak menunda taubat? Yang pertama, sebabnya bisa jadi karena lalai. Tapi banyak juga yang kedua adalah karena orang menganggap dirinya sudah terlalu banyak dosanya.
Udah sekalian aja lah, gua mau udah kepalang tanggung, udah kebanyakan dosa, taubat juga kalau diterima, tahu enggak. Nah, pada saat hendak bertaubat, kita mesti berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita besar, tapi ampunan Allah lebih besar. Ya Allah, dosa-dosaku itu bagaikan rimali, bagaikan buih pasir di pantai. Nah, tapi fakir nakabo firu zambil azim. Dosa-dosa kita banyak bagaikan buih pasir di pantai, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak dan lebih besar. Maka manakala kita hendak bertaubat, jangan sampai menunda taubat karena takut Allah tidak menerima taubat, atau karena merasa dosa udah terlampau atau terlalu banyak. Ya, jelas. Jadi manakala kita hendak bertaubat, kita harus menempatkan husnuzon, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat taubat yang kita lakukan adalah taubatan yang nasuha, menjauhi perkara-perkara dosa yang pernah kita lakuin, kemudian kita iringi dengan ketaatan melaksanakan amal soleh. Kalau taubat cuma ngomong di mulut doang, tapi sesekali masih balik ke dosa-dosa di masa lalu, sesekali masih terpancing dengan nafsu-nafsu di masa lalu, maka itu belum taubat namanya. Jadi taubat yang lalu-lalu harus betul-betul kita tinggalin. Nggak cukup kita tinggalin, kita iringi dengan perbuatan amal-amal soleh. Paham? Ilaman tabat, yang pertama bertaubat. Kemudian setelah itu wa amana, beriman. Wa amala amilan sholihah, beramal soleh. Apa janji Allah? Yubaddalullahu sayyi'atihim hasanat. Maka dosa-dosa di masa lalu Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan hasanat. Kalau hasanat satu kebaikan, tapi ini hasanat banyak kebaikan. Mukminat satu, tapi kalau banyak mukminat. Jadi barang siapa yang bertaubat kepada Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia iringi dengan amal-amal soleh, maka dosa-dosanya di masa lalu yang banyak itu Allah gantikan dengan catatan-catatan kebaikan. Paham? Ya. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama adalah manakala kita dalam keadaan hendak bertaubat, tapi ingat taubatnya harus nasuha. Ya, kuncinya pelan-pelan aja. Yang pertama, tinggalin perkara yang buat kita sampai berada di tempat ini. Contoh, teman-teman sampai ke sini karena kedapatan menggunakan sabu-sabu, maka betul-betul kita tinggalin sabu-sabu itu. Setelah itu berhasil kita tinggalin, kita isi hidup kita yang baru ini dengan amal-amal soleh. Dimulai dari amal-amalan yang sifatnya wajib atau fardu. Fokus dulu ke yang fardu. Pertama, fokusnya meninggalkan dosa di masa lalu. Setelah itu memulai mengiringi hari-hari dengan amal soleh. Dimulai dari yang fardu. Yang fardu sudah bagus, sudah berjalan, tambah baru yang sunnah. Paham? Gak usah muluk-muluk. Baru taubat, segala macam pengen dilakuin, segala sholat pengen dia diritin, bagus. Tapi fokus aja satu-satu. Pertama, tinggalin sabu. Oh, tidak. Katakan tidak pada narkoba. Lu yang bikin gue sampai ke sini, maka gue berjanji nggak mau ketemu lagi sama lu. Nah, ceritanya ngomong sama sabu nih ceritanya. Ya, paham? Ya. Nah, ada salah satu kisah seorang ulama nama
namanya Ibnu Abi Dunya. Dia membuat suatu kitab yang isinya tentang motivasi bertaubat. Tokoh di dalam buku ini macam-macam kisahnya. Ada dari kalangan salaf sampai dari kalangan khalaf. Kalangan salaf ini adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama, 100 tahun zaman Nabi, kemudian 100 tahun sesudah itu, kemudian 100 tahun sesudah itu. Nah, salah satu dari cerita dalam kitab tersebut mengangkat tentang seorang dari kalangan salaf bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar punya CS kental namanya Sahl. Namanya Malik bin Dinar. Malik artinya raja, dinar itu artinya uang emas. Berarti kalau Malik bin Dinar adalah raja anak uang emas. Raja anak uang emas ini brengseknya luar biasa, jahatnya luar biasa. Segala tindak kriminalitas dia lakuin. Jambret, mencuri, pemabuk berat, penjudi, merampas hak-hak orang lain, penjahat kelas kakap. Gak ada dia tega-teganya sama manusia. Namanya Malik bin Dinar. Punya seorang anak perempuan yang betul-betul sangat dia sayangi. Di usianya yang masih belia, tiba-tiba anaknya yang perempuan yang sangat dia sayangi ini meninggal dunia, mati. Sedih, galau, sebrengsek, seberingas-beringasnya seorang Malik bin Dinar, tapi dia sayang betul sama anak. Ketika anaknya mati, galau luar biasa, makin brutal, mabuk tiap hari karena stres ditinggal anak kesayangan. Punya sahabat namanya Sahl. Sahl itu artinya mudah, Sahl. Ya. Suatu ketika Malik bin Dinar sepeninggalan anaknya bermimpi dia ada di depan gerbang neraka dalam mimpinya. Manakala malaikat menarik Malik bin Dinar untuk memasuki pintu neraka, datang anak perempuan yang sangat dia sayangin, narik tangan bapaknya, yaitu Malik bin Dinar. Seketika itu Malik bin Dinar bangun dari mimpinya dengan keadaan berkeringat. Oh, panik dia. Terus dia tengok tangannya melepuh. Masuk mimpi ada di depan gerbang neraka, ditarik masuk sama malaikat, baru separuh tangan yang masuk, datang anak yang perempuan narik tangan Malik bin Dinar. Kemudian Malik bin Dinar bangun dari tidurnya. Sungguh aneh luar biasa, bangun dari mimpi tersebut, tangannya betul-betul melepuh karena terbakar. Berpikir keras dia, baru mimpinya ada melepuh ini, apalagi benerannya nanti itu. Nangis dia menyesali dosa-dosanya, kemudian dia taubat. Setaubat-taubatnya, taubat nasuha, dia iringi dengan amal soleh. Tidak lama setelah beliau taubat, beliau wafat. Gak lama beliau taubat, beliau wafat. Bermimpilah si Sahl ini sahabatnya. Dia punya sahabat namanya Sahl. Bermimpi dia. Di dalam mimpinya Sahl bertemu dengan Malik bin Dinar. Ditanyakan oleh Sahl, wahai sahabatku Malik bin Dinar, bagaimana keadaanmu setelah kematian? Apa kata Malik bin Dinar? Allah memaafkan dosa-dosaku. Kenapa kok dosa-dosa kamu dimaafin? Kan dosamu banyak banget. Belum kan? Biang kerok banget. Apa kata Malik bin Dinar? Bi husni zonni billah. Karena aku wafat dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang banyak, kemudian kita bertaubat, betul-betul kita tinggalin maksiat, dosa-dosa yang di masa lalu, kita iringi dengan amal soleh,
maka itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hapus dosa-dosa yang lama, Allah gantikan dengan catatan-catatan yang baru. Itu yang pertama, meletakkan husnuzon manakala kita hendak bertaubat. Yang kedua, kapan kita meletakkan husnuzon ini? Yaitu manakala dikil hayah, manakala hidup kita merasa sempit, manakala hati kita merasa sulit. Kenapa sulit? Karena tertimpa musibah. Manakala hati kita terasa sempit, galau, kecewa dengan keadaan, disitulah kita letakkan husnuzon. Paham? Lihat kisah Nabi Muhammad SAW. Masih di dalam kandungan ibundanya, ditinggal mati sama sang bapak. Siapa bapaknya? Abdullah. Lahir ke dunia, lagi butuhnya perhatian seorang ibu, meninggal ibunya Aminah. Ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini bangsawan dari Quraisy. Di depan Ka'bah itu Abdul Muthalib punya dipan. Tahu dipan? Kursi yang megah. Kursi yang megah ini sama anak-anaknya Abdul Muthalib ini nggak ada yang berani buat ngedudukin selain Abdul Muthalib. Tapi Muhammad kecil ini sering banget loncat-loncatan di atas dipannya Abdul Muthalib kakeknya. Pamannya pada ketakutan, aduh Muhammad jangan, ntar marah. Apa kata Abdul Muthalib? Biarin, itu cucuku itu, biarin dia mau berak di situ kek, dia mau nyungkir balik di situ kek, biarin aja. Saking sayangnya sama Muhammad. Lagi disayang-sayang sama kakeknya, gak lama kakeknya meninggal. Abdul Muthalib tinggal. Kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Gak lama diasuh sama pamannya, sedang membutuhkan support dari pamannya. Pamannya juga meninggal, diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menikah dengan Khadijah, istri tempat curahan hati, belahan jiwa, tempat bersandar dalam hidup pun meninggal dunia, diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berapa tuh? Udah 5, berturut-turut dalam hidupnya 5. Setelah itu siapa lagi? Ruqayyah, Ummu Kalsum, Qasim, Abdullah, Ibrahim, meninggal juga semua dalam tempo waktu yang beriringan. 11 pukulan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Apakah Nabi kecewa? Ya Allah, kenapa saya kan Nabi? Kenapa yang diambil nih keluarga-keluarga saya? Kenapa Allah ambil aja keluarga-keluarga orang yang suka maksiat? Kenapa saya sih? Saya kan Nabi. Ada Nabi Muhammad ngomong kayak gitu? Enggak ada. Tapi dia tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ingin Nabi Muhammad bergantung kepada makhluk. Bergantung pada ayah bisa meninggal. Bergantung pada jabatan, pekerjaan, jabatan bisa hilang. Bergantung pada istri, belum juga istri meninggal, tengah-tengah waktu bisa minta cerai. Ya, benar nggak? Bersandar pada makhluk, maka kita akan kecewa. Ketika sandaran kita patah, maka kita ikut patah. Tapi Allah ingin hati Nabi Muhammad ini bersih daripada makhluk. Cukup bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu diambil dari hidup Nabi Muhammad. Tapi coba kalau kita, jangankan 11 pukulan kayak Nabi Muhammad, salah satu aja diambil dari diri kita. Misalnya istri mati juga belum, cuma minta cerai doang misalnya. Tahu-tahu ngobrol sama tembok. Karena apa itu? Karena tidak dapat merasakan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 11, baru 1 aja nggak mati lagi cerai doang. Udah stres ngomong sama tembok.
Kenapa Allah memuji Nabi Muhammad? Apakah Allah nggak tahu kalau Nabi Muhammad ini punya sifat husnuzon di dalam hatinya? Tahu Allah, tapi Allah pengen kasih tahu kepada kaum selanjutnya. Lihat ya Muhammad, begitu husnuzonnya, begitu berprasangka baiknya beliau terhadapku. Paham? Ya. Lihat kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kedua, perkebunannya, perkebunan korma, segala macam terbakar. Peternakan kambing, domba, onta, lenyap. Sedikit pun tidak menggentarkan keimanannya, sedikit pun tidak merubah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kebun habis, peternakan habis. Nggak cukup itu, anak-anaknya meninggal dunia. Sedikit pun imannya tetap nggak gentar, tidak berubah. Anak meninggal tidak cukup juga, diberikan penyakit kulit. Penyakit kulit bukan penyakit kulit biasa, bukan sekedar rabi, tapi Nabi Ayub alaihissalam kulitnya berulat. Jadi ulat ini menggerogoti daging Nabi Ayub sampai habis badannya. Mengeluhkan Nabi Ayub, tidak sedikit pun dia tidak mengeluh. Tapi di samping Nabi Ayub ini ada tulang rusuk yang bengkok. Siapa nama istrinya? Yaitu Rahmah. Nabi Ayub sama sekali tidak mengeluh, tapi Siti Rahmah memohon banget sama Nabi Ayub. Wahai suamiku tercinta Ayub, minta tolong dong sama Allah, berdoa dong sama Allah. Aku nggak tega melihat kamu kayak gini. Kata Siti Rahmah. Sampai akhirnya Nabi Ayub pun berdoa karena permintaan Siti Rahmah. Apa doa Nabi Ayub? Rabbi anni masaniyatun. Ya Allah, sungguh aku terkena penyakit. Rabbi anni masaniyatun wa anta arhamar rahimin. Sungguh engkau maha penyayang di antara yang paling penyayang. Ada dalam doa Nabi Ayub, dia ngeluh, ya Allah, kenapa sih kebun saya dihilangin? Kenapa sih peternakan saya dimatiin semua? Kenapa sih anak-anak saya engkau ambil? Kenapa sih saya dikasih penyakit kulit kayak gini? Saya kan Nabi. Ada Nabi Ayub ngomong kayak gitu? Enggak, malu dia sama Allah, malu minta-minta sama Allah, malu berkeluh kesah sama Allah. Ini karena Siti Rahmah aja yang minta berdoa, dia berdoa. Sekalipun berdoa, doanya nggak ada sama sekali kata-kata permintaan. Ada dia bilang, ya Allah sembuhin saya ya Allah. Enggak, dia cuma ngadu, Rabbi anni masaniyatun. Ya Allah, aku ini lagi terkena penyakit. Wa anta arhamar rahimin. Sungguh engkau maha penyayang di antara yang penyayang. Ada nggak yang kita mau disembuhin? Doa yang sangat aneh. Doa biasanya isinya minta, ya Allah begini kabulkan ya Allah begini enggak. Tapi dia adab. Makanya ada istilah adab fauqal ilmi. Adab itu ada di atas ilmu. Malu Nabi Ayub berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah enggak tahu kalau Nabi Ayub punya keteguhan iman? Tahu, Allah maha tahu, Allah al-alim. Tapi Allah mau kasih tahu, wahai umat-umat Nabi Muhammad, umat-umat akhir zaman, kalau kau ingin melihat kisah yang luar biasa, tengok tuh kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Jangan cengeng, baru diceraiin istri aja udah mewah. Lihat tuh Nabi Ayub ceritanya. Allah pengen kasih tahu kepada orang-orang belakangan. Lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, jelas? Nah, husnuzon ini memang mungkin belum sebagian teman-teman enggak, Ustaz ngomongnya aja gampang, tapi prakteknya belum tentu Ustaz juga bisa. Tapi sama-sama
kita mencoba, kita berusaha, mudah-mudahan Allah kasih kita kepada tingkatan mampu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita diberikan sifat tersebut. Ya, jelas ya? Itulah penjelasan tentang husnuzon. Apa itu husnuzon? Tawakkul jamil minallah. Memandang setiap ketetapan atau perbuatan Allah itu indah, bukan sekedar baik, tapi di atas daripada baik, yaitu indah. Dari mana kita dapat? Dari ma'rifatullah, yaitu pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang menyampaikan. Ya, sama-sama kita akhiri kajian malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.